Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi yaitu sistem informasi akademik, yaitu di bagian jadwal. Jadi pada video sebelumnya kita udah berhasil menampilkan seluruh data dan menambahkan membuat form ya. Sekarang kita disimpan data ke database-nya. Nah, nanti saat kita klik ini ya, mata kuliahnya, kita pilih dosennya, kelasnya, harinya, kemudian waktunya, ruangannya, ruang mana, nanti kita simpan ya, kita submit. Nah, untuk submit itu kita kan di bagian detail. Nah, di modalnya itu kita arahkan ke jadwal add ya. Nah, sekarang kita buat di sini admin bagian jadwal kuliah. Oke, add ya, jadwal kuliah add. Sini public function add. Oke. Nah, kita buat dulu validasi. Kita butuh validasi, kita ambil validasi dari mungkin gedung. Ada validasinya enggak ya? Enggak ada. Mahasiswa. Oke, ini ada validasinya. Oke, kita kopas saja sampai sini. Validasi. Kemudian oke, Bang. Nah, kemudian kita tambahkan buka kurung untuk kurung. Oke. Nah, di sini berarti kita validasinya ID matkul ya, ID matkul. Kemudian mata kuliah required. Oke. Kemudian apalagi dosen, ID dosen. Di ID dosen ya, dosen wajib dipilih. Oke, wajib dipilih. Oke, kemudian matkul ID dosen, kemudian kelas ya, di ID kelas ke kelas wajib dipilih. Setelah kelas kita cek lagi. Nah, hari, waktu, ID ruangan, hari, kemudian ini foto hapus dulu, hari, kemudian waktu ya, waktu, hari, waktu. Kayaknya kurang enak lah ya kalau waktu ya, atau waktu aja lah, waktu atau jam. Waktu aja lah, waktu. Kemudian ID ruangan, hari. Nah, kita copy ini juga ke bawah. Komanya ID ruangan, wajib dipilih. Kemudian kuota. Oke, kita tambahkan lagi koma, paste kuota. Nah, kuota. Oke. Nah, di sini berarti kita lihat di bagian kelas saja. Nah, jika valid maka dia akan nyimpan, jika tidak kita kopas saja ini.
Jika tidak valid, oke, kita ambil di waktu, pasti lagi sini. Nah ini ya, jadi jika valid nanti maka kita akan simpan. Berarti yang perlu kita simpan adalah ID prodi ya, ID prodi. Kita butuh ID prodi. Nah kita butuh ID prodi di sini, ID prodi dolar ID prodi. Oke, kemudian ID TA. Oke, ID TA, kemudian ID TA. Oke, ini kan masih merah ya, karena kita belum nambahkan TA. Ini TA aktif. Oke, kopas pasti aja di sini ya. Di sini berarti kita buat aja. Nah di sini dolar ID TA sama dengan, nah ID TA sama dengan, oh ini TA ya, TA aja this model TA aktif titik koma. Nah berarti TA, nih ini TA, ID TA. Oke, nah ID prodi itu dari sini nanti di dalam method add ya, kita sesuaikan, kemudian kita tambahkan karena berdasarkan ID prodi juga, berarti di sini kita butuh koma ID prodi ya di dalam parameter add ini. ID prodi, kemudian ID prodi aja, ID prodi. Oke teman-teman, ID prodi. Oke, di sini ya udah ID prodi, ID TA, kemudian ID prodi, ID TA, ID kelas. Ini ID kelas. Oke, berarti ini ID kelas. Kemudian ID matkul. ID dosen, kemudian hari ya, kemudian waktu, kemudian kuota, ID kelas sudah, kuota, kemudian kuota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 field. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ID ruangan belum, kita tambahkan aja di sini ID ruangan. Oke, nanti kita simpan ke model jadwal kuliah, model kuliah. Oke, nah berarti kita redirect ke detail jadwal ya, jadwal kuliah, detail jadwal kuliah. Kita redirect ke jadwal kuliah, detail jadwal, titik dolar ID prodi. Oke, sama juga ini kita kopas aja, kita redirect juga. Nah tetapi saat kita redirect harusnya simpan terus, misalnya ini sesi. Oke, nah
jadwal add controller jadwal. Oh, salah, bukan jadwal ya teman-teman. Di back lagi di bagian form open index, jadwal kuliah index, kemudian ada di form bukan indeks, detail jadwal kuliah add ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ini requirednya coba kita hapus aja biar ada nanti pesannya. Ini required untuk jam, hapus. Kemudian kuota juga hapus. Oke, nah sekarang kita coba save aja. Nah, maka akan muncul mata kuliah wajib dipilih, dosen wajib dipilih, dan yang lainnya ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba kita. Nah, sekarang jika datanya kita isi semua, maka kita kan akan nyimpan ke add-nya ya. Jadi ke metode add ya, metode jadwal kuliah, kemudian add ya. Nah, jadi ini harus teman-teman tambahkan jadwal kuliah add-nya. Nah, kita kan belum ada ya. Nah, di sini public function add. Oke, itu aja. $data ke untuk kurung. Nah, berarti kita buat aja this db insert this db insert tb ini data. Bentar, kita coba add ini. Ini format CI3 ya, kita akan pakai CI4. tbl jadwal ya, tbl jadwal. Oke, itu aja. Nah, oke, kita coba refresh lagi, kita coba add ya. Misalnya mata kuliah pendidikan agama, dosennya misalnya Ihsan mana sini, Muhammad Ihsan. Siapa ya? Oke, nggak ada dosen agama sini, belum ada masuk datanya. Misalnya ini ya, pengantar teknologi informasi, misalnya ini kelasnya ini, harinya ini, jamnya misalnya jam 13.00 sampai 14.30, ruangannya A5, kuotanya misalnya 32 orang aja, simpan. Oke, nambah ya, PTI. Oke, SKS kelas dengan kelas yang berbeda, dosen yang berbeda juga walaupun mata kuliahnya sama. Kemudian waktu, oke, ruangan, kuotanya. Kita coba input yang lain, misalnya sistem informasi geografis, misalnya ini kelasnya SK, harinya Sabtu misalnya, ruangannya lab A1, 08.00 sampai 10.30, kuotanya juga 32, simpan. Oke, jadi itu ya teman-teman cara nyimpan datanya. Kemudian actionnya ini nanti kita buat juga dalam bentuk modal ya teman-teman, untuk delete. Nah, untuk delete ini kita langsung aja buat delete nya. Jadi kita delete berdasarkan ID jadwal. Oke, jadi teman-teman tambahkan lagi modal. Jadi saya mau tambah teman-teman matkul, di sini ada modal ya.
bukan fee apa, fee kita ambil fee ruangan aja, fee index. Oke, ini ada modal delete. Nah, fee ruangan, modal delete, kopas aja. Kemudian teman-teman paste di bagian jadwal kuliah fee detail. Nah, ini adalah modal delete ya, paste aja di bawah. Ini untuk modal delete, berarti ini jadwal. Oke, kemudian delete ya, menghapus jadwal kuliah. Apa ini menghapus bentar. Oke, kita lihat perulangannya yang di sini. Ini berdasarkan jadwal ya. Oke. Apakah Anda ingin menghapus ID jadwal? Ini jadwal. Dilihat berdasarkan ID jadwal ya. Kemudian menghapus. Oke, di sini kode matkul. Kita buat ambil aja kode matkul ini. Oke, kode matkul. Nah, apakah Anda yakin untuk kode matkul aja dulu kita tampilkan di sini. Oke, ini jadwal kuliah. Kemudian delete berdasarkan ID ruangan. Kemudian kita perlu titik lagi, slash di sini. Kemudian kita kasih backslash lagi, titik. Nah, kemudian kasih titik lagi, dolar prodi ID prodi ya. Jadi nanti kita bisa ke redirect ke prodi ID prodinya. Oke, kita lihat di modal add prodi ID prodi. Oke, delete nya juga prodi ID prodi. Oke, tapi ini kan kita belum buat tombol ya, tombol delete nya. Nah, untuk tombol delete teman-teman ambil aja dari sebelumnya itu edit v-index. Kita ambil aja tombol delete dari v-index ruangan. Nah, ini buttonnya. Oke, kopas saja buttonnya. Kita paste di v-detail bagian kolom di tabel. Nah, di sini ya, di TD ini. Nah, ini kan masih kosong ya, masih kosong. Jadi kita tambahkan ini. Kemudian ini value ID jadwal ya, jadwal. Oke, kita refresh. Nah, ini saat kita klik maka SKK B ini ya 12, ini juga 12 SKB dengan dosen ya. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, keterangan delete-nya kita tambahkan dengan tambahkan ini. Nah, nama dosen berarti kita ambil aja ini, paste di sini nama dosen. Kita refresh. Oke, Lius ya. Kemudian ini Wiwin Handoko. Nah, kemudian kita arahkan ke delete-nya jadwal kuliah delete. Kita buat delete ya, v jadwal kuliah. Kemudian delete ya. Kita ambil aja delete dari prodi ya, prodi. Oke, kopas saja ini. Nah, paste di jadwal kuliah. Nah, kita buat dulu lagi fungsinya delete berdasarkan ID
Nah, ID prodi, oke. Kemudian ID jadwal ya, dolar ID jadwal, ID prodi. Nah, berarti ini ID jadwal karena kita ngakunya berdasarkan ID jadwal. Model jadwal kuliah, delete data ya. Oke, berarti kita arahkan lagi ke sini dia redirectnya, pasti aja ini, paste jadwal prodi ya, ID prodi ini, ngambil ini, kemudian ID jadwal ya. Nah, ini data masuk ke sini. Oke, kemudian kita ke model jadwal ya. Nah, kemudian kita buat delete datanya. Nah, untuk delete data, teman-teman kopas aja dari model kelas, ambil delete data ini. Oke, biar cepat ya, jadi nggak perlu lagi kita ketik copy paste aja, delete data tbl jadwal, tbl jadwal, ID jadwal, kemudian ID jadwal. Oke, kita coba hapus. Nah, saya hapus ini ya, Wiwin Handoko list ini, yang ini delete. Oke, data berhasil dihapus. Oke, udah hilang Wiwin Handoko, jadi yang tinggal ini lagi mata kuliahnya. Oke, jadi itu aja ya teman-teman, cara menyimpan dan delete data jadwal. Oke, mungkin untuk video berikutnya nanti kita akan bahas jadwal kuliah udah. Oke. Jadi untuk sementara ini udah ya. Mungkin kita untuk video berikutnya akan bahas mengenai tentang halaman untuk mahasiswa lagi. Jadi bagaimana cara mahasiswanya menambahkan KRS-nya, melihat absennya, kemudian melihat ngambil mata kuliahnya dan melihat jadwalnya, KHS-nya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.